Shalom, shalom, loves of God. Happy Blessed Monday. Saya mengucap syukur kalau setiap Senin pagi saya boleh menjumpai lovers of God sekalian berbagi renungan yang pastinya akan memberkati, menginspirasi, dan meneguhkan iman setiap kita. Yang pertama, koin janda miskin. Kisahnya tercatat dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu, kisah ini juga tercatat dalam Lukas 21 ayat 1 sampai yang keempat. Ya, kita nggak usah baca, kisahnya sama seperti ini. Oke, kita kupas ya Bapak Ibu. Tadi 41 kalimatnya, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan. Kata memperhatikan dalam ayat 41 ini Bapak Ibu, kata Yunani yang digunakan adalah theoreo. Apa sih artinya? Punya makna melihat dengan penuh perhatian atau seksama. Jadi ketika Tuhan Yesus memperhatikan persembahan dari si janda miskin ini, kenapa Yesus begitu tertarik? Karena Yesus memperhatikan dengan seksama. Nah, kata miskin, ayat yang ke-43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Kata miskin di sini, kata Yunani yang digunakan adalah ptokos. Apa artinya? Artinya adalah kekurangan dalam segala hal. Makanya tidak heran Yesus bilang, janda miskin ini mempersembahkan seluruhnya, mempersembahkan nafkahnya. Kenapa? Karena dia itu miskin itu bukan dalam arti, maksud saya begini, miskin itu kan relatif ya Bapak Ibu. Tetapi miskin yang Alkitab catat di sini adalah miskin dalam arti kekurangan dalam segala hal. Jadi benar-benar miskin keadaannya. Kalau kita sering lihat ada orang, katakanlah maaf kata, pemulung, kelihatannya dia miskin, padahal dia punya di bawah kantong kresek, di bawahnya, di gerobaknya itu dia punya uang jutaan rupiah. Dia punya punya tanah banyak di kampungnya. Kelihatannya dia miskin, padahal dia tidak miskin. Ya, jadi miskin itu relatif, tapi miskin yang Alkitab catat di sini betul-betul artinya kekurangan dalam segala hal. Dari mana kita tahu? Yuk kita lihat. Uang koin janda miskin ini adalah bentuknya koin Alexander Janus. Kalau kita lihat nilainya, kita breakdown nilainya, 1 keping koin Alexander Janus itu kurang lebih 1/8 US dollar. Kalau sekarang asumsinya adalah kursnya adalah 14.500, maka 1 kepingnya kurang lebih nilainya 1.800. Jadi kalau 2 keping maka kurang lebih 3.600. Pak, kecil banget. Ya, betul. Tetapi ini kurs rupiah saat ini Bapak Ibu, ya kan? Kalau kita lihat 10, 15, 20 tahun yang lalu, berapa kurs dolar saat itu?
mungkin sekitar 2000-an. Berarti lebih kecil lagi nilainya. Apa artinya? Artinya janda miskin ini memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Uangnya tuh uang recehan, Bapak Ibu. Ya, kecil banget nilainya. Tetapi dia mau berikan. Kenapa dia mau berikan? Yuk nanti kita pelajari. Yesus memperhatikan janda ini, tertarik kepada janda miskin ini, karena janda ini memberi dari kekurangannya, bukan dari kelebihannya. Banyak orang memberi kepada Tuhan Yesus, memberi persembahan kepada Tuhan Yesus itu dari kelebihannya. Apakah Tuhan tidak menerima persembahan seperti itu? Tuhan terima. Tetapi buat Tuhan, nilainya itu jauh lebih besar ketika kita memberi dari kekurangan. Nah, kita akan pelajari apa makna rohani dari koin janda miskin ini. Yang pertama, Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Ada banyak orang memberikan persembahan saat itu. Bahkan mungkin nih murid-murid Yesus melihat ada orang-orang yang memberikan persembahan dalam jumlah yang besar. Mungkin nilainya katakanlah bisa 100 dinar, ya kan, besar sekali. Atau mungkin karena berlimpah dia bisa memberikan 1 mina. Tetapi Yesus lebih tertarik kepada persembahan yang sedikit dari seorang janda. Kenapa? Karena penilaian Tuhan itu berbeda dari penilaian manusia. Jika manusia menilai dari jumlah materinya, Tuhan menilai dari seberapa besar pengorbanan yang diberikan janda itu saat memberikan persembahan. Bapak Ibu, kata persembahan dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata offering. Kalau persembahan kata Indonesianya itu sepertinya kayaknya apa ya, konotasinya itu kurang dalam. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya offering itu berbicara sesuatu seperti satu korban. Persembahan adalah korban. Kenapa Tuhan Yesus menghargai persembahan janda miskin ini? Karena janda miskin ini bukan hanya memberi persembahan, tetapi dia mengorbankan. Ada korban dari diri dia yang dia berikan buat Tuhan. Itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat iman dari si janda miskin ini. Walaupun dia miskin, dia tidak ingin menjadi seperti orang yang hanya terima berkat saja. Ingat Bapak Ibu, tradisi Yahudi saat itu mewajibkan setiap orang itu ada offering, ada persembahan yang diberikan kepada Tuhan di Bait Allah. Nah, janda miskin ini dia tidak menggunakan alasan untuk kemiskinannya, untuk menjadi alasan yang berkata, Tuhan, aku kan miskin, aku excuse saja ya, aku skip saja untuk offering, untuk mempersembahkan korban kepadamu, untuk mempersembahkan sesuatu ke hadapanmu. Karena aku miskin, aku skip saja ya Tuhan. Tidak Bapak Ibu, janda miskin ini dia memiliki hati untuk memberi, sekalipun dia miskin. Selain itu, dengan dia memberikan segala yang dia miliki, dia memiliki iman. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan sanggup memelihara dia. Itulah sebabnya dia berani mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dua Korintus 9 ayat yang ke-7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, kalau kita punya uang katakanlah 1 juta dan kita memberikan 50.000 sebagai persembahan, mungkin tidak terasa sepertinya, aduh seperti ada yang tersayat.
Tetapi kalau kita punya 1 juta dan kita harus mempersembahkan 950.000 kepada Tuhan, pasti rasanya seperti ada yang tersayat. Betul apa betul? Ya kan? Itu berbicara apa? Itu berbicara offering adalah korban, persembahan adalah korban. Korban, persembahan, Tuhan mau agar kita memberi menurut kerelaan hatinya. Ya, kadangkala kita bilang, oh, saya dengan mudah mempersembahkan 1 juta, 10 juta. Ya, tenang saja, karena saya punya ratusan miliar. Bukan berarti istilahnya Tuhan tidak menerima persembahan dari orang-orang kaya. Bukan. Tetapi Tuhan lebih menilai hati kita dalam kita mempersembahkan sesuatu ke hadapan Tuhan. Apakah kita memberi karena itu kita berkorban kepada Tuhan? Atau itu hanya sekedar, ya anggap aja saya lagi jajan. Hati-hati Bapak Ibu. Dari kisah koin janda miskin ini, mari kita belajar seperti apa persembahan kita seharusnya kepada Tuhan. Next kita akan lihat koin yang kedua. Koin bea bait Allah. Kisahnya ada dalam Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah, dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Perhatikan ayat yang ke-26. Kalau 25 Yesus bertanya dari siapa raja memungut pajak dan bea, Petrus menjawab ayat yang ke-26 dari orang asing. Yesus dan Petrus itu bukan termasuk kategori orang asing. Jadi seharusnya dia dibebaskan dari pajak atau bea bait Allah. Betul kan? Ayatnya berkata demikian. Tapi yuk kita lihat tradisi orang Yahudi saat itu juga, tokoh agama, orang-orang yang melayani di dalam keagamaan atau mempunyai posisi sebagai pengajar Taurat, itu juga dapat dispensasi. Tidak perlu diwajibkan membayar pajak bea bait suci. Artinya, Yesus sebenarnya tidak dapat dispensasi untuk tidak bayar, bukan? Tetapi, kalau Yesus harusnya dapat, tapi kenapa Yesus tetap ditagih? Yesus diminta, artinya Yesus tidak dianggap oleh si penagih bea bait suci sebagai orang-orang yang kategori tadi. Pengajar ahli Taurat, pengajar Taurat, tokoh agama. Sedangkan kita tahu orang-orang khalayak ramai saat itu menganggap Yesus adalah rabi, guru. Harusnya Yesus dapat dispensasi, tapi Yesus ditagih, artinya Yesus tidak dianggap. Bahasa Belandanya enggak diwaro. Ya kan? Enggak dianggap. Yesus mengalami ketidakadilan saat itu. Dan penghinaan. Yesus mengalami ketidakadilan dan penghinaan saat itu. Tetapi Yesus tetap suruh Petrus untuk membayar. Berapa biayanya? Berapa biayanya harus dibayar? 2 dirham per orang. Karena Yesus dan Petrus 2 orang, jadi 4 dirham yang harus dibayar. Nah, secara mujizat, uang yang harus dibayarkan itu
terdapat dalam mulut ikan yang dipancing Petrus. 4 dirham. 4 dirham itu adalah nilainya adalah 1 koin tetradrachme. Nah, jadi bukan artinya ikan ini ada 4 koin, 4 dirham di dalam mulut ikan ini. Bukan, 1 koin. Nilainya 4 dirham, yaitu koinnya koin tetradrachme. Kenapa Yesus tetap membayar? Ayat 27 berkata, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan yang pertama kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham. Menemukan mata uang 4 dirham, artinya 1 koin Bapak Ibu. Bukan 4 koin senilai 1 dirham. Tetapi 1 koin senilai 4 dirham. Apa makna rohaninya? Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita jangan jadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Matius 17 ayat yang ke-27 dengan jelas berkata, Yesus berkata, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Tuhan mengingatkan agar hidup kita itu tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa agar orang yang tidak komplain atas ketidakadilan yang dialaminya akan mengalami pembelaan Tuhan. Dari mana kita tahu? Tuhan buat mujizat. Ketika Yesus diminta bayar, Yesus tidak dianggap, Yesus mengalami ketidakadilan, Yesus mengalami penghinaan. Tuhan bela dengan cara terjadi mujizat ketika Petrus memancing ikan bawa koin di dalam mulutnya senilai 4 dirham. Ya, Matius 17 ayat yang ke-27 dengan jelas berkata,